Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersuah bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, baik yang ada di ufuk barat, ufuk timur, dari Sabang sampai Maroke, demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Tentu doa dan harapan saya, saudara, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, saudara, pagi hari ini kita masih ingin membicarakan kasus yang dialami oleh sahabat kita, Bapak Muhammad KC. Beritanya heboh soal pemukulan yang terjadi, persekusi, penganiayaan yang terjadi di rutan Barreskrim Jakarta. Pada mulanya ketika saya mendengar berita ini, saya tidak percaya sama sekali. Saya masuk satu channel yang memang membahas soal berita-berita yang lagi berseliweran, saudara. Di sana saya dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan ulasan dari perspektif hukum. Lalu saya katakan, ya nggak mungkin, ya mustahil kalau sudah sampai ya kasusnya dan ditahan di Barreskrim Polri Jakarta, rasanya nggak mungkin. Ya, Bapak Muhammad KC itu mendapatkan persekusi, penganiayaan, saudara. Ya, nah tapi kalau di Polsek, Polres, ya itu udah sering, saudara. Ya, saya dengar. Ya, ini kalau merujuk pada pengalaman saya ya, beracara, saudara. Tapi kalau di Barreskrim, ya rasanya susah. Pikiran saya, akal saya, logika saya untuk menerimanya. Ya, ini logika hukumnya, saudara. Ya. Karena itu adalah kantor daripada Kapolri juga, saudara, di Mabes kan tentunya, saudara. Ya, bagaimana mungkin ya di rumahnya, nah, kan kayak gitu, di kantor itu sama dengan di rumah, saudara. Kapolri ya terjadi penganiayaan atau persekusi, saudara, terhadap seseorang tersangka. Apalagi kalau kasusnya Bapak Muhammad KC ini, saudara, ya kita kaitkan, saudara, ya dengan hukum pidana, saudara. Ya. Nah, tentu kasus hukum Bapak Muhammad KC ini kan masuk dalam kategori mala inse, maksud saya mala prohibita, saudara. Mala prohibita, sebagaimana pernah saya jelaskan, itu adalah satu pelanggaran hukum, saudara, ya, pidana, ya, di mana dia melakukan karena dilarang, saudara. Jadi sebenarnya itu enggak seperti extraordinary, saudara, ya. Extraordinary crime maksud saya, saudara, ya, seperti korupsi, teroris, ya, pemerkosaan, saudara, ya, apalagi, saudara, ya. Dan masih banyak kalau mau kita runut, saudara, yang masuk dalam kategori mala inse, saudara. Nah, jadi kasusnya Bapak Muhammad KC ini kalau di negara lain, saudara, ya ini nggak masuk dalam ranah pidana, saudara. Nah, kan seperti itu ya. Jadi buat saya itu nggak mungkin, saudara. Tapi ya setelah saya mendengarkan langsung, saudara, ya dari sumbernya, yaitu advokat yang menangani Bapak Muhammad MKC, yaitu Bapak Herbert Aritonang, saudara, ya. Saya mendengarkan dia langsung, ya, baik itu di channelnya Bapak Hendro, karena saya ada di channel Bapak Hendro ya kemarin, saudara. Lalu Pak Herbert Aritonang juga menjelaskan di channel Bapak Pastor Joseph Aujang, saudara, ya juga menjelaskan, saudara. Nah, ya barulah saya percaya, saudara, ya. Maka berita apa yang saya dengar, saudara, itu menjadi A1 firm, saudara, ya. Nah, ya. Lalu Bapak Aritonang, saudara, ya, sebagai advokat juga, saudara, nah, dia menjelaskan semuanya, ya, dan meminta supaya ya kasus ini tidak di blow up, saudara. Nah, karena itu adalah keinginan keluarga. Nah, ini membuat kita bingung, saudara, ya.
Jadi itu juga yang dihadapi oleh advokat ya Herbert Aritonang dalam hal ini, saudara, ya, karena keluarga itu menginginkan supaya jangan di blow up, saudara. Jadi berhenti sampai di situ, ya. Nah, sementara Bapak Herbert Aritonang ini ingin melakukan berbagai upaya hukum, saudara, ya, diantaranya akan berkoordinasi dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, ya, tentang hak asasi manusia yang ada di luar negeri, khususnya di PBB, saudara, ya. Kemudian juga bekerjasama dengan kedutaan-kedutaan besar asing yang ada di Jakarta, saudara. Tapi ketika keluarga minta supaya ini disenyapkan, saudara, nah itu menjadi satu kendala bagi tim advokat yang baru, ya, khususnya Bapak Herbert Aritonang dan asosiat dan rekan-rekan, so, ya. Jadi ini juga, so, ya. Nah, saya nggak mengerti, so, ya, mengapa itu bisa terjadi di Barreskrim Polri Jakarta, so, ya. Nah, maka banyak teman-teman juga, so, yang protes, ya. Ya, mungkin apa yang bisa kita lakukan adalah, ya, nah, tentu kita harus menulis surat, so, ya, kepada Propam menjelaskan atau mengadukan, saudara, apa yang terjadi dan yang dialami oleh Bapak MKJ atau ke Komnas HAM, saudara, atau langsung ke Kapolri minta penjelasan, ya, tentang peristiwa persekusi penganiayaan yang dialami oleh Bapak Muhammad KJ, saudara. Atau ya itu tadi, ya, apa yang akan dilakukan oleh tim advokat, saudara, ya. Nah, itu akan mengirim surat ke PBB, saudara, ke Geneva, ya, di Komisi Hak Asasi Manusia supaya kasus ini mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Nah, kalau menurut saudara seperti apa? Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Ya, terhadap kasusnya Bapak Muhammad MKJ, tentu berdoa, ya berdoa. Saya pun secara pribadi berdoa buat dia dan keluarga yang sudah nasib. Dari aspek hukumnya atau aspek-aspek yang lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti sampai sini atau kita masih terus berjuang untuk menegakkan keadilan? Coba silakan berikan pandangan Anda di kolom komentar. Saya Pastor Dr. Andi, advokat, pengacara Araya Jelata dari Medan, mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Sampai jumpa di lain kesempatan.